Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Ya, alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat karena di kondisi pandemi seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anakku kelas 11 TKJ, sebelum kalian melakukan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon dipimpin berdoa untuk ketua kelas, silahkan. Kegiatan hari ini berdoa mulai. Selesai. Untuk presensi, nanti Bu Sofa cek di akhir ya. Setelah kalian menyerahkan tugas di akhir nanti, Bu Sofa akan cek. Tetap semangat meskipun hanya bertujuh, karena memang kondisinya mayoritas teman kalian itu anak pondok pesantren yang memang dilarang untuk menggunakan HP, maka kalian bersyukur bisa pembelajaran daring bersama Bu Sofa meskipun hanya bertujuh. Tetap semangat ya anak-anak ya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap ya? Siap belajar ya untuk hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Sofa akan memperlihatkan sebuah video. Laptop juga bisa diandalkan untuk menunjang hampir semua kegiatan kita sehari-hari. Tapi sayang nih, tanpa disadari masih ada aja kesalahan-kesalahan sepele yang biasa kalian lakuin, yang ujung-ujungnya bakal nurunin performa dan akhirnya laptop kalian malah jadi nggak bisa dipakai. Nah, anak-anak tadi sudah melihat sebuah video. Video tersebut mengenai apa tadi anak-anak? Kebiasaan buruk yang membuat laptop cepat rusak. Ya. Intinya apa tadi? Kejadian apa tadi? Intinya kejadian kerusakan pada komputer. Pada komputer atau laptop tadi? Laptop. Ya, betul. Ya, benar sekali, kita beri 2 jempol untuk Harnas. Tadi itu mengenai kerusakan laptop. Itu merupakan sebuah kejadian ya. Nah, hal menarik pada pembelajaran hari ini, kalian nanti akan mengetahui ternyata sebuah kejadian-kejadian bahkan di dekat kita itu bisa diperoleh informasi dan bisa kalian tulis informasi tersebut menjadi sebuah teks ya, sesuai dengan tujuan pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian mengidentifikasi informasi ke dalam teks eksplanasi dan mengonstruksi informasi ke dalam teks eksplanasi. Mengidentifikasi itu kalian bisa menemukan informasi dalam teks eksplanasi dengan tepat, kemudian mengonstruksi itu menuliskan informasi ke dalam teks eksplanasi dengan bahasanya sendiri setelah kalian nanti melihat sebuah video. Ibu Sofa akan memperlihatkan sebuah contoh teks eksplanasi. Nah, kalian mengetahui apa itu teks eksplanasi? Ini Bu Sofa punya contoh teksnya. Masih sama dengan yang tadi, temanya mengenai kerusakan pada laptop. Perhatikan paragraf pertama berwarna putih. Itu mengenai apa ya penjelasannya? Paragraf pertama mengenai Penjelasan umum. penjelasan umum ya, karena itu baru menjelaskan sebuah laptop itu sendiri ya. Setelah kalian memahami isi dari masing-masing paragraf tersebut, kalian bisa mengetahui bahwa teks eksplanasi adalah Teks menjelaskan tentang proses terjadinya atau terjadinya suatu fenomena atau alam atau sosial. Ya, betul sekali. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan suatu kejadian, ya, bisa kejadian alam, bisa kejadian sosial, bahkan kejadian yang dekat dengan kalian sendiri. Terdapat keterangan-keterangan, itu ada fakta, pernyataan umum, urutan sebab akibat. Ada yang bisa menjelaskan? Di kalimat tersebut terdapat kalimat fakta. Yang pertama, laptop ditemukan oleh Adam Osborne. Terus yang kedua, usahakan lakukan pengisian daya saat indikator baterai telah menunjukkan angka 20%. Iya. Yang sudah kalian sebutkan tadi
Terdapat fakta, terdapat pernyataan umum, terdapat urutan sebab akibat interpretasi. Itu merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bu, berarti kalau kesimpulan di teks eksplanasi boleh ada, boleh tidak, Bu? Iya, betul. Boleh ada, boleh tidak. Kadang ada itu ya nak ya, ada sebuah contoh teks eksplanasi, tapi kalian tidak menemukan kok ini tidak ada simpulannya, kok tidak ada bagian interpretasinya, kok dari awal dari paragraf kedua misalnya sampai paragraf terakhir itu kok isinya mengenai urutan sebab akibat proses kejadian, berarti teks tersebut tergolong teks eksplanasi yang tidak ada interpretasinya atau simpulannya. Gitu ya nak ya, paham? Paham. Nah, selanjutnya nanti Bu Sofa akan bentuk kelompok. Sudah Bu Sofa bentuk di grup BA ya. Dua kelompok ya. Kelompok 1 itu terdiri dari 4 perempuan, yaitu Harnas, Novita, Melinda, dan Fitri. Kemudian kelompok 2 itu 3 laki-laki, Angga, Adrian, dan Teguh. Ya. Kemudian ini sudah Bu Sofa kirimkan tugasnya di Google Classroom. Bu Sofa perlihatkan ya. Bagian atas ini. Nah, sudah Bu Sofa berikan kepada 7. Ya. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Kalian nanti bisa amati. Kalian bisa menjawabnya. Langsung dijawab di sini, di bawah ya nanti ya. Jawab di bawah. Ketik di sini, kirimkan, bisa menjawab, dan paling bawah nanti ada tulisan serahkan, jangan lupa diklik serahkan, gitu ya anak-anak. Nah, untuk yang soal nomor 4 tersebut itu kan nanti kalian harus mengamati video terlebih dahulu ya, harus mengamati video terlebih dahulu, maka dari itu akan Bu Sofa tampilkan videonya terlebih dahulu. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Sudah menyimak tadi videonya anak-anak? Sudah, Bu. Mengenai apa tadi videonya? Mengenai proses terjadinya hujan. Ya, mengenai proses terjadinya hujan. Silahkan kalian untuk berdiskusi, ya, benar-benar berdiskusi di classroomnya ini tadi aja. Ustaz Didik sudah bisa kirim di sini. Silahkan berdiskusi. Bisa beri waktu 20 menit dari sekarang. 7 anak sudah menyerahkan semua ke Google Classroom. Nah, sekarang coba kalian presentasikan. Coba buka dulu ya. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Silakan, Angga. Nomor 1. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Nomor 2. Informasi yang digunakan merupakan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan imperasi. Informasi yang faktual berdasarkan fakta. Informasi yang digunakan bersifat keilmuan. A. Pertumbuhan awal kecambah, proses pertumbuhan kecambah, percabangan bahasa Proto, menjelaskan terjadinya percabangan bahasa Proto. Nomor 4. Melibatkan awan yang sebelumnya sudah terbentuk dan kemudian mungkin tertiup oleh angin menuju lokasi tertentu di mana terjadinya hujan. Ketika awan tersusun dari uap air dan membuat pada, maka akan secara otomatis menjatuhkan air menuju daratan berupa titik-titik hujan. Ya, terima kasih Angga untuk tepuk tangan dulu untuk Angga. Dari kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Tanggapannya Melinda. Untuk hasil presentasi kelompok 2 sudah tepat, namun bagian proses kejadian penjelasannya
hanya sedikit urutan sebab akibatnya kurang terlihat. Urutan sebab akibatnya kurang terlihat ya, coba. Nah, di sini belum dituliskan untuk pernyataan umumnya hujan, kemudian benar sebab akibat proses kejadiannya terlalu sedikit kata Melinda tadi. Ya, nanti bisa dilengkapi ya untuk kelompok 2 ya. Siap, Bu. Angga? Ya, Bu. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Melinda. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi, pengertian teks eksplanasi itu apa ya anak-anak ya tadi? Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian fenomena. Itu, Bu. Kita beri jempol 2 untuk Harnas. Jempolnya mana? Selanjutnya, sebelum kita menuju kesimpulan, ciri dari teks eksplanasi tadi apa? Ayo, siapa yang bisa? Menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, menemukan gagasan umum dan fakta penting. Dapat fakta ya, kemudian sudah. Ada yang mau nambahin lagi? Teks itu mengenai apa? Eksplanasi tadi. Merupakan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi gitu, Bu. Tapi dan teks eksplanasi itu biasanya mengenai tentang keilmuan. Kalau tadi kalian itu kan kejadian kerusakan laptop ya, itu mengenai bidang teknologi informatika. Gitu anak-anak ya. Ya, Bu. Sampai Ya, sini Bu. ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sudah jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang simpulan. Simpulan dari pembelajaran hari ini apa anak-anak? Untuk mengidentifikasi dan mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, harus mengetahui pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, bagus. Kita beri jempol lagi untuk Novita. Kehidupan sehari-hari, kalau terdapat sebuah kejadian bahkan yang dekat dengan kalian sendiri, ya, yang dekat dengan kalian sendiri dalam pembelajaran kalian sesuai dengan bidang kejuruan kalian, TKJ, teknik komputer jaringan, itu kalau ada sebuah kejadian, misal kalau tadi kan kerusakan laptop, mungkin ada konsleting ya. Teguh masih mendengarkan Bu Sofa? Masih, Bu. Ya, masih. Begitu anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian kalau menemukan kejadian, oh ternyata misal menemukan kejadian ketemu dengan sebuah kecelakaan misalnya, gitu, itu bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Itu sebab akibatnya apa? Karena intinya dari teks eksplanasi tersebut terdapat sebab akibat dan proses kejadian di dalamnya. Gitu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tugas minggu depan kalian mencari contoh teks eksplanasi di internet, kemudian kalian tuliskan informasi yang kalian peroleh di dalamnya. Begitu ya. Materi minggu depan kalian masih di teks eksplanasi, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ditutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Berdoa. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan lagi ya dengan Bu Sofa. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.